Waktu kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helvi Sutaisih naik mercy. Matur nuwun Ibu MC. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini bisa ketemu dengan bunda-bunda yang cantik dan solihah. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Waru, Bunda Rani, beserta jajarannya dan ibu-ibu ini dari RW dan RT. Alhamdulillah. Sebelumnya saya izin kenalan dulu, boleh kan? Nama saya Dian Pahlevi. Saya biasa dipanggil Bu Dian boleh, Mbak Dian boleh. Foto saya namanya Mbak Dian, soalnya besti. Alhamdulillah, saya tinggal di Wisma Permai, Pepelegi, tetanggaan, tetangga desa. Alhamdulillah, jadi saya mau informasi sehat gitu. Sebelumnya saya tanya, bunda-bunda tadi sampun nyusu apa dereng? Sampun nyusu dereng. Tadi ada yang saya bagi sampel kecil-kecil, ya. Nah, rasanya pripun, Bun? Enak, apa enak sekali? Alhamdulillah, ya. Itu tadi adalah susu kambing etawale. Udah kakak doyan padahal susu kambing. Biar gitu, Bun. Kalau ya, susu kambing yang terdekat kita itu kambing sinatnya ngono iku ambune Pak Wela itu. Padahal kan inuk toh nggih. Tadi rasanya enak banget sekali. Soalnya gratis soalnya. Tapi mboten krawat Bu nek sakmon. Jadi kudune sapak ngene iki. Dadi kroso. Nggih, jadi ini kan dari produk SR12. Produk utamanya adalah susu kambing Gomilku. Tipenya Gomilku Gold. Yang ini alhamdulillah dari umurnya 35 ke atas. Untuk lansia anda bagus sekali. Ini komposisinya adalah susu betawa, ekstrak putih, ekstrak daun kelor, ekstrak asmor. Wis pokoknya sing khasiat tulang. Ada juga ekstrak daun kelor sama nggih. Ini ori, tidak ada gulanya, 0 gula, 0 kolesterol. Jadi untuk penderita diabetes nanti alhamdulillah banyak jadi kesembuhan. Kan ada yang sudah kanker prostat sudah bisa jalan, alhamdulillah bismillah dengan izin Allah bisa segera konsumsi susu kambing etawa Milku yang gold. Yang masuk manis ada rasa strawberry dan original. Bisa dicek lagi di produk kami. Yang utama susu kambing etawa dan ada banyak skincare. Nah, saya kok rai belum? Adalah saya juga gitu. Kalau ibu-ibu pengen aku kok gak cocok apa-apa, insya Allah dengan produknya SR12 DNA Salmon ya, harganya satu paketnya 185.000 saja. Insya Allah bisa membuat cerah wajahnya jenengan. Jadi ini kami di sini bunda-bunda tidak sekadar dodolan, tapi mengajak kepada bunda-bunda semuanya untuk bergerak ya, membangun ekonomi keluarga. Jadi kami membuka kesempatan untuk menjadi reseller. Modalnya piro Mbak? Reseller Bu modalnya murah saja 500.000 langsung nanti dapat keuntungan 2%. Bayarnya petang atau sewa. Lalu gak duit ya opo? Saged nanti jadi marketer. Kalau ibu-ibu misalkan tinggal posting nanti gambar-gambarnya banyak. Saat ini kan eranya HP ya. Jadi jenengan gak perlu bondo. Mek boleh nge-share HP timbangan hadlas WA ya. Status WA tenggene TikTok. Lebih baik nge-share produk-produknya S12. Nah dengan keuntungan 15%. Eranya mungkin nek tetap dulu. Kalau modal buat nopo-nopo 15% nanti keuntungan jenengan. Nanti produknya insya Allah saya kirim. Rumah saya kan dekat sini, ngoten nggih. Jadi itu ada kesempatan lagi menjadi sub agen. Keuntungannya pinten 30%. Ada yang lebih tinggi lagi, keuntungannya 40% jadi agen. Ngoten nggih bunda-bunda. Jadi barangkali kepingin ikut bantu-bantu pendapatan, meningkatkan pendapatan keluarga bisa nanti join SR12. Ngoten nggih. Berarti
tapi cuma 3 itu berpun gitu, berarti kalau kedan badai ngoten nggih. Nah, yang ngacung dulu nanti ditunjuk nanti dapat. Ya ini bismillah bermanfaat ngoten nggih. Itu jadi pertanyaan pertama karena ini jumlahnya cuma 3, orangnya segini banyak jadi harus saya kasih kuis. Ya, pertanyaan pertama adalah apa sebutkan salah satu komposisi susu Gomilku Gold. Iya ngaco. Nggih. Salmon. Nggih, boten napa-napa wong salah siji kok ya. Nggih, ibu Bapak monggo kuwatir pedhot nggih. Niki nggih. Monggo Bunda mugi manfaat nggih. Ya. Pertanyaan kedua adalah ini produk silian ini. Produk Gomilku Gold ini bisa untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit tadi yang saya sebutkan. Pasien customer kami sakit apa? Boleh diabetes, diabetes ya bagus diabetes. Terus tadi sebenarnya pertanyaannya bukan itu, tapi nggak apa-apa Bunda. Monggo dengan konsum semangat ngacung ya. Sakjane nopo wae sing kula critane nopo. Yo sok kabeh. Gak sido. Tak badheki sing liyane mawon. Apa nih yo? Ketekan badhe-badhean. Nah, sebutkan salah satu apa ya? Manfaat. Salah satu apa ya? Oke. Kok dengan perlu kabeh enggak? Ya. Sebutkan ini badai-badean. Namanya juga badai-badean. Ini harganya pinten? Pinten enggak? Betul. 180 larangan guys. 75 kurang bisa larangan. Kurang titik. Betul Bunda. Harganya ini 65. Salah. Bukan. Yang 65 yang ini. Gak apa-apa Bunda. Tetap jenengan soalnya yang pertama. 65 yang ini. Berarti jenengan juga tumbas ya saya ini. Boten guyon. Nggih ngoten mawon Bunda. Sudah ketemu guys. Ini nggih saya tak mriki melih. Dawa dikasih akeh. Oh nggih, ini bangunan guys. Nggih ngoten ibu-ibu nggih Bunda yang cantik dan salihah matur nuwun sudah mendengarkan saya mengoceh kalau idul. Mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi, saya sering lewat sini tapi ngobot ya lewat. Bisa saling tegur sapa ngoten nggih. Saya matur nuwun sangat sudah diberikan kesempatan nggih Bu Kades. Saya akhiri, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada yang berkenan mau jadi reseller, marketer atau mau beli produknya, alhamdulillah nanti saya ada di belakang. Nggih ngoten mawon. Dari Pak dipun paringi santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Monggo Ibu-ibu nanti setelah acara mungkin ada yang berminat di belakang ada startnya. Baiklah kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Bapak Pujiono selaku Kepala Desa Waru, yang terhormat Ibu Aja Supartindrani, Ketua TPPKK Desa Waru beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami cintai Ketua PKK RW dan RT se-Desa Waru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada kesempatan pagi hari ini Minggu tanggal 2 Agustus pada hari ini Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 kita dapat berkumpul di Balai Desa Waru dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW selaku pemimpin kita dari jalan yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Adapun susunan acara pada pagi hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya Mas PKK dan Mas Dharma Wanita, dan membacakan 10 program pokok PKK, dan selanjutnya doa. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan dan laporan dari pokja-pokja, dan yang terakhir acara lain-lain. Untuk membuka acara yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur untuk acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita membaca suratul Fatihah agar kita diberikan kelancaran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mas PKK dan menyanyikan Mas Dharma Wanita. Kepada Ibu Ani selaku petugas kami mohon, dan untuk ibu-ibu sekalian kami mohon berdiri sejenak.
Duduk, langsung kita nyanyi Dharma Wanita ya. Monggo. Ada hitungan 2 kita mulai. 1, 2. Dharma Wanita persatuan, bersatu padu, ikut berjuang. Wujudkan masyarakat adil dan mampu sentosa secara merata. Melaksanakan karya dengan mandiri, membina istri pegawai negeri. Tingkatkanlah mutu pendidikan dan ekonomi sosial dan budaya. Tercapailah harapan kita, sejahteralah anggota dan keluarganya. Ikut serta mempersembahkan dharma baktinya kepada bangsa. Tingkatkan sumber daya insan, lindungi dan hormati hak asasinya. Melaksanakan karya dengan mandiri, membina istri pegawai negeri. Tingkatkanlah mutu pendidikan dan ekonomi sosial dan budaya. Tercapailah harapan kita, sejahteralah anggota dan keluarganya. Langsung 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK. 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Mengembangkan kehidupan berkoperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Terima kasih, disilakan duduk kembali. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Gustiani. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Gustiani. Kepada Ibu Gustiani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kehadirat-Mu dalam pertemuan ini. Semoga menjadikan pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih yang tak pilih kasih dan Maha Penyayang yang tak pandang sayang. Berilah kemudahan di dalam urusan kami. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang barokah. Anak cucu kami menjadi anak yang saleh dan solehah. Tunjukkanlah yang hak itu benar dan yang batil itu salah, sehingga kami dapat menghindarinya.
Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang selalu Engkau ridhoi. Ampunilah segala dosa kami dan kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita pada pagi hari ini diijabahi oleh Allah. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua DPPKK Desa Waru, Ibu Aja Supatendrani. Kepada beliau disilakan. Cek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tegang? Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya nih. Syukur alhamdulillah ibu-ibu, pagi hari ini rawuh ke acara semangatnya itu nih. Yang saya hormati tim penggerak PKK Desa Waru, semuanya yang selalu sigap nih. Sehat semuanya Bu ya. Saya yang kurang sehat Bu. Iya, kesehatan itu memang sesuatu yang tidak ada harganya, mahal banget nih. Cerita sedikit. Ibu tadi pagi itu enggak apa-apa, yang punya ampun, mengerjakan pekerjaan rumah, enggak apa-apa. Tiba-tiba mau minum Bu, mau minum itu duduk, terus nggak bisa gerak. Ya, lengannya ibu sampai ke sini tembus, kelihatannya kayak angin ya. Oke deh, sudah saya sarapan, minum obat. Mungkin Pak, saya nanti mungkin kalau datang ke PKK mungkin sehat, aku bilang gitu ya. Ternyata dari mobil saya nggak bisa turun Bu. Jadi rasanya kayak gerak ke sana itu sakit, mengambil apa gitu masih terasa sakit di sini. Alhamdulillah Ibu sehat semuanya ya. Mungkin ini saya diparingi segera enak ini. Soalnya besok ada Muharram Fest ini. Kalau saya nggak berubah ke naik becak ini. Ya mungkin dengan kita ketawa terus saja mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Amin. Iya. Oke. Yuk tetap kita jaga ya. Siapa kita? Siapa lagi? Siapa kita? Kader PKK. Siapa kita? Kader penggerak. Siapa kita? Kader perubahan. Siapa kita? PKK Desa Waru selalu di hati. Mungkin yang baru-baru belum hafal ya. Ini kegiatan kita setiap bulan. Coba kita ulangi lagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Selalu di hati.
Terima kasih. Ya, walaupun saya sakit, saya tetap berusaha untuk datang karena ibu semuanya selalu di hati saya. Juga 17 Agustus berbagai kegiatan, mudah-mudahan masing-masing RW bisa mengikutinya. Ibu siap Insya Allah. Lomba senamnya kemarin kenapa Bu banyak yang nggak ikut? Susah menghafal. Oh, gampang itu. Terlalu gampang jadi tambah susah ya. Aduh, terlalu gampang. Gampang kok Bu, berangkat 1, 2, 3 gitu ya. Sebetulnya kenapa? Ayo. Males paling ya. Ayo jangan malas berpikir, nggak malas kan? Tuh, RW 10 semangat. Iya, menang kalah tetap gudang. Yang penting partisipasi ibu-ibu, semangatnya ibu-ibu untuk mengikuti lomba. Ya. Pesan saya tetap positif tinggi, jaga pola makan, jaga pola hidup, tetap selalu gas fit ya Bu ya. Yuk, untuk menjadikan kita selalu sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pesan-pesan lain dari ibu-ibu. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu kami. Mudah-mudahan pesan dari beliau bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari dan kita selalu menjadi yang sehat dan sehat. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan dari Pokja. Laporan yang pertama dari Pokja 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Walu Bapak Mujiono dan yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Walu beserta pengurus, dan yang saya hormati Ibu Ketua RW dan anggotanya mulai RW 1 sampai dengan RW 14. Gimana sehat hari ini? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Dengan mengatakan luar biasa berarti semangatnya sudah pol. Alhamdulillah. Untuk Pokja 1 kami mewakili dari Ibu Ketua Bu Yuyati karena mohon maaf tidak hadir pada hari ini, mungkin ada urusan keluarga, dan kami menyampaikan bahwa di bulan Agustus ada pengajian rutin Tarbiyatul Ummahat ya, yang bertempat di RW 11. Tarbiyatul Ummahat di RW 11 tanggal 8 Agustus 2025. Apa Mbak? Arisannya pindah habis asar. Ya. Kemudian bunyainya insya Allah bunyai Dr. Anda Uci Nurul Hidayati MPDI dari Pasuruan. Nah, monggo kita nanti mencari ilmu baik agama maupun dunia, ya. Tempatnya nanti di RW 11, biasanya di Musola Wali Songo. Itu utaranya Musola Wali Songo.
Depannya musola wali songo Tadanggang masuk. Nanti di situ di luar sudah ada panitia untuk mengarahkan ke tempat lokasi. Paham ya? Harapan saya dari PKK, dari jamaah yang biasa hadir ataupun yang belum hadir, silakan diajak. Saya yakin bahwa di bulan Agustus ini banyak kegiatan, benar? Banyak kegiatan. Tapi kami mohon biar sama-sama berjalan. Monggo di pengajian ini kita hadiri semua, kita meriahkan bersama, kita sama-sama berbondong-bondong untuk mencari ilmu. Yang banyak nanti jamaahnya. Itu nanti luar di sana di dalam situ nanti game kecil, tapi sampai harus masuk di situ ada besar lapangan. Iso kok turu-turu kok murah mungkin iso. Lah kalau nek bawa tiket sama minuman dan yang lainnya itu nanti kalau saya mengundang Gus Idam. Ya, tapi insya Allah seru. Insya Allah punya uji, panjenengan sudah tahu, ya. Mudah-mudahan nanti nggak hujan, acaranya lancar, sukses, ya. Tunggu panjenengan, mudah-mudahan lancar ilmu yang kita dapatkan, ya. Kemudian sudah ya yang pengajian. Yang kedua tentang data lansia. Aku nagih data lansia ada yang belum masuk, ya. RW 1, RW 3, coba dikonfirmasi. Kalau sudah masuk dikasihkan siapa? RW 4, RW 7, RW 8 ada itu, RW 7. Ya, mohon segera supaya paling enggak Senin, ya, supaya segera menyampaikan. Kalau di rumah saya nggak tahu di Bu Yuliati depan, ya, mohon segera dikonfirmasi. Siapa? RW berapa? Nanti kita konfirmasi. Nanti kita by WA di mana datanya. Siap, nanti kita cari datanya, jangan khawatir. RW itu turun. Baik, itu tentang data lansia. Di bulan Agustus ini ada acara bubu. Lomba peringatan Hari Kemerdekaan, gawe kita bersama. Nah, tentu sangat repot, Nah, berkenaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Nah, itu pun berkenaan dengan PKBN. Apa itu PKBN? Kali toh, tak iring nomornya sedikit gitu. Saya ingatkan sebentar, mumpung ini di Agustus. PKBN. Siapa yang tahu? Catatannya suwe juga tahu cerita. Ya Pak Bu? Nah, bisa itu catatannya berarti komplit. Laptopnya canggih bisa. Nah, pembinaan kesadaran bela negara berkenaan dengan peringatan 17 ini hubungannya apa? Ada yang tahu? Pengibaran bendera, kemudian pola asuh beda. Melestarikan lingkungan, betul. Kenapa saya mengatakan melestarikan lingkungan juga termasuk? Karena dari contoh kegiatan bela negara juga melestarikan lingkungan. Apa di dalamnya? Gotong royong, saling membersihkan lingkungan. Nah, itu juga sama dengan PKBN, Bu. Jadi PKBN itu adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dalam kemasyarakatan. Ya, contohnya juga peringatan bela negara. Jadi kita juga wajib membela kedaulatan negara kita. Dengan kita meramaikan peringatan, kemerdekaan, negara lainnya akan melihat, oh, iku lurek tentara negara Indonesia koyok ngono rudale, sampe rudal Bu.
besarnya, punya modal berapa, pesawatnya berapa, itu ditampilkan di dalam peringatan ini, sehingga negara-negara lain juga akan melihat ternyata kedaulatan di negara Indonesia ini kuat sekali, sehingga kita nggak akan dijajah lagi, anak cucu kita pun tidak akan terjajah lagi. Tinggal kita mencerdaskan anak cucu kita ini supaya lebih pinter, karena berarti berhubungan dengan pola asuh Pak Redi. Nah, Pak Redi apa? Pola asuh anak remaja di era digital. Nah, sekarang zamannya zaman digital. Nah, itu ada di pojok 1 Ibu, ya. Jadi tugas kita selaku ibu juga mengarahkan generasi muda untuk ke sana. Ojo terus ya seperti kemarin yang kita lomba vlog kemarin itu juga masalah HP ya, digital itu dengan Bu Nurul kemarin, cuman alhamdulillah kita belum masuk di dalam nominasi, tapi kita alhamdulillah pengetahuan tentang era digital ini banyak sekali waktu kita di kabupaten. Boleh kita mensupport anak untuk pakai HP-an, tapi ya kita tetap mengawasi selaku orang tua, ya. Jadi tolong kita pun juga mencari ilmu tentang digital itu tadi, juga tentang era yang elektroniknya sudah canggih ini. Paling enggak ya gambarannya tahu, sehingga ayo kon duitnya nompo itu gak iso bujuk mama dulu. Nah seperti itu. Jadi mohon sampaikan juga keluarga panjenengan di saat pertemuan di arisan-arisan, ya, pendatang juga seperti orang Madura dan yang lainnya, mungkin dari desa juga tidak mengetahui tentang itu. Dari segi kesehatan aja kemarin masalah imunisasi banyak yang nggak tahu, banyak yang diimunisasikan sehingga sakit dan kemudian stunting nanti masalah, ya kan? Nah jangan sampai seperti itu. Monggo ibu-ibu yang ada di PKK ini kita harus semangat, makanya saya tadi semangat pagi. Nah, pol paling pol, karena kita berkejar-kejaran dengan era yang sangat pesat sekali tumbuh kembangnya di sini, ya. Saya hanya bisa menyemangati begitu saja dari Pokja 1. Mudah-mudahan panjenengan tetap semangat. Untuk Pokja yang lainnya juga akan menyampaikan sesuatu. Untuk diri dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Rupita yang telah menjabarkan informasinya. Semoga ibu-ibu dapat memahaminya. Dan kami mohon kehadirannya pada waktu pengajian rutin Tarbiyatul Ummahat. Monggo ya Ibu, dari RW 1 sampai RW 14. Selanjutnya yaitu sambutan dari Pokja 2. Kepada Pokja 2 disilakan. Sudah Ibu di sini aja ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ibu Rani Mujiono, serta pengurus, kepada ibu-ibu semuanya yang hadir, yang kami hormati, kami banggakan. Tak lupa juga kepada Pak Yesnya. Mohon maaf ada Pak Lurahnya, mohon maaf yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa Waru, Bapak Mujiono. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat ibu-ibu? Semangat ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dari Pokja 2 mau mengevaluasi kegiatan aja Bu ya pada kegiatan ini. Yang pertama laporan ya, laporan sudah siap ya Bun, karena ini sudah bulan Agustus, jadi nanti supaya September itu kita sudah siap-siap untuk laporan untuk Monef ya. Mohon maaf ya Ibu, ini saya ingatkan untuk laporan dari RW ya. Saya tunggu ya. Mungkin dari pokja-pokja lain juga begitu ya. Yang kedua, alhamdulillah terima kasih kepada
RW 13 yang pada kesempatan ini telah menampilkan yaitu apa yang tadi? Dimsum, ya. Terima kasih. Ini keterampilan memasak ya Bunda, dimsum ayam. Ya, ini saya ingat ini. Ini kan lulusan dari SOTH. Mohon berdiri Mbak Mary supaya dikenalkan bunda-bunda semuanya. Ini adalah lulusan dari SOTH Emas kemarin. Tepuk tangan untuk Mbak Mary dari 13. Ya. Oh, iya. Sampai sudah ngomong ini ilmunya Mbak Mary ini ya. Karena apa? Sudah di SOTH yang pertama dan kedua ikut terus. Alhamdulillah ilmunya banyak. Nah, ini ya sudah dilaksanakan ini ya ilmunya sekarang. Ini mohon ini perhatian, ini pematerinya yang di belakang itu Bu Nur Aini, Kak Eni ya, dan juga Bu Nurul yang ada di depan. Ini pematerinya dan juga kepala sekolahnya kita yaitu Bunda kita Bunda Rani ya, kepala sekolah SOTH. Alhamdulillah ya menelurkan kader-kader yang hebat seperti Mbak Mary ya. Ini sudah diamalkan ini untuk dimsum ayam untuk anak-anak yang ya untuk kebutuhan protein hewani ya. Jadi jangan kebanyakan tepung ya gitu. Ini ada catatannya. Jadi alhamdulillah ini bisa dipraktekkan ya bunda-bunda atau dari bunda-bunda yang punya cucu ya. Ya nanti Mbak Mary saya mohon nanti ya pesan-pesannya setelah ini ya. Iya. Kalau begitu masih ingat ya ibu-ibu untuk BKB di mana kemarin salamnya? Salam BKB Emas. Ayo. Orang tua hebat, baduta, baduta, sehat, berkarakter, cerdas, apa? Keluarga bahagia. Ayo ulangi lagi, ayo. Salam BKB Emas. Orang tua hebat, baduta sehat, berkarakter, cerdas, keluarga bahagia. Ya, tepuk tangan. Ini adalah bentuk bunda-bunda yang hebat ya. Juga ada tepuk hebat juga kemarin itu di materi itu supaya ini mengenalkan BKB, supaya kenal ya ibu-ibu. Ya, salam hebat. Tepuk hebat, mohon maaf, tepuk ya. Tepuk hebat itu ada dua macam versi Bu Nurul ya. Tepuk hebat, saya hebat, kamu hebat, semua hebat. Nah, ini yang keduanya tepuk hebat, hebat hebat, hebat hebat, hebat. Ya, hebat semuanya. Ya, itu adalah perkenalan dengan BKB itu salah satu program dari Pokja 2 ya Ibu. Kita kenal bahwasannya untuk sasarannya adalah baduta. Apa baduta itu Bu? Bayi di bawah 2 tahun. Kalau balita di bawah 5 tahun. Kalau batita di bawah 3 tahun. Kita semuanya Ibu ya. Dan itu adalah dikenal sebagai 1000 apa? Hari. Iya, HPK. Ayo HPK apa Bun? Iya, 1000 hari pertama kehidupannya. Pertama ya. Iya, sudah pandai-pandai semuanya Ibu. Ini adalah mengingatkan tentang kemarin alhamdulillah sudah sukses untuk melaksanakan BKB Emas. Tapi mohon maaf memang dari kecamatan itu memang tidak ada wisuda. Yang pertama ada wisuda, ya. Insya Allah nanti tahun depan juga ada Bu. Dan siap-siap insya Allah nanti ada BKB. Karena apa? Di kader itu diusulkan bahwasannya nanti diusulkan untuk APE. APE apa itu Bu? Iya, APE. Alat permainan edukatif. Jadi anak-anak supaya nggak jenuh ya, karena sekarang ILP itu kan banyak sasarannya ya.
Jadi supaya anak-anak kita tidak jenuh untuk menunggu, nanti diberi mainan-mainan yang mendidik gitu tuh ya Bunda. Ya, mari ke BKB gitu ya. Ya, untuk itu jadi evaluasi tentang SOTH kemarin, alhamdulillah. Terus jangan lupa ya Ibu-ibu, ini juga mengingatkan aja untuk UP2K-nya. Nah, yang sudah mengambil mohon kewajibannya untuk mengangsur nggih, monggo nanti di Bu Lili ini untuk Pokja 2 nggih. Mungkin Ibu-ibu untuk evaluasi kegiatan jangan lupa untuk petugas yang akan datang kami mohon lebih baik lagi, karena apa? Nanti diratakan ya untuk menyanyi sendiri, terus untuk doa sendiri gitu ya Bunda ya. Sepakat ya? Kan kita supaya pintar semuanya, ya. Ya, ini nggak apa-apa. Ini mungkin ini tadi kan waktunya kan minggu, jadi minggu ya ini diajukan jadi orangnya tuh nggak ada, banyak yang kerja. Begitu alasannya ya. Jadi nanti mohon dari RW yang lain nanti diratakan petugasnya ya, supaya kita semuanya, supaya pernah ya aku pernah maju di depan ibu-ibu PKK ye semuanya belajar Bun ye. Itu ibu-ibu sementara dari Pokja 2 saya mohon Mbak Mary supaya ibu-ibu kenal ya, ini lulusan SOTH untuk pesan-pesannya sedikit aja, monggo Mbak Mary. ayo terima kasih. Pesan-pesan selama saya mengikuti SOTH 1 dan 2 itu banyak sekali ilmu ya yang saya terima dari ibu-ibu narasumbernya dan gurunya yang bisa nanti saya sampaikan ke lingkungan sekitar di warga. Itu aja sih Bu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Mary ya. Itu pesan-pesannya itu yaitu mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari narasumber, yaitu dari KRI dan juga Bu Nurul dan juga Bu Kepala Sekolah Bunda Rani ya. Alhamdulillah, jadi nanti kami mohon untuk tahun depan supaya nanti lebih semangat lagi dan pesertanya juga lebih hebat lagi seperti Mbak Mary ye. Matur nuwun atas perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala hilaf. Dari Pokja 2 tidak ada pertanyaan ya Bun? Kalau tidak ada, itu tadi pesan untuk laporannya ya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Sunaria dari Pokja 2. Selanjutnya sambutan dari Pokja 3 kepada Ibu Alisa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum ibu. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Yang terhormat Bapak Udiono selaku Kandes dan Lurah, yang terhormat
terhormat Ibu Rani sebagai Ketua DPPKK dan jajaran, dan tak lupa yang terhormat dan saya sayangi, saya hormati Ibu-Ibu RW dan RT, Ketua RW dan Ketua PKK RW Desa Waru. Di sini saya menyampaikan tadi laporan sudah disinggung sama Buya, dan juga saya berterima kasih kepada Ibu RW 7 yang mana telah mewakili desa untuk lomba RT sehat, mandiri dan asri, untuk mewakili ke kecamatan. Untuk tepuk tangan untuk RW 7. Semangat gue. Diborong semua Bu untuk RW 7. Dan juga saya mengingatkan kepada ibu-ibu untuk tanggal 18 sampai 23 itu nanti ada penilaian lingkungan B, dan juga saya mohon yang saya kasih kemarin di tanah udah Bu? Siapa masih belum? Harusnya nanti Bu. Apa Bu? Sering? Bambu itu nanti Bu, semoga Bu. Bu, sementara jangan ditaruh panas dulu ya. Didinginkan dulu. Taruh di bawah pohon mangga. Segar itu di sini. Saya taruh berapa hari di bawah pohon, baru saya taruh situ kemarin. Hari Rabu saya taruh di sini. Tolong itu nanti saya lihat dulu ya, yang saya kasih, bukan saya dari desa. Mana yang mati, mana yang masih segar. Ya, tolong ya. Karena apa? Tak kayak itu mana ganti ramu. Nah, sudah saya usahakan minta ke desa untuk ngasih ke RW-RW tanaman biar diramut. Besok penilaian Pak Diramu mati. Nah, memang ini panas memang keadaannya. Dan juga tolong Bu RW 07 kemungkinan nanti kalau goal nanti tingkat ke kabupaten, tolong semangat deh. Nanti kalau mewakili kecamatan ke kabupaten, nanti pendampingan dari desa, dari kecamatan juga dibina. Apa yang kurang nanti dibina sama pihak kecamatan untuk yang seperti yang tahun kemarin RW 13 deh. RW 13 mewakili ke kabupaten RT mandiri. Nanti kalau juara di kecamatan dapat program banyak. Kalau dan juga saya minta ibu-ibu ketua RW besok jangan lupa bulan depan bawa laporan deh. Sudah mulai kemarin, bulan kemarin saya kasih tahu nanti pas tepat bulan 9 lupa. Karena apa? Terus terang di pertengahan bulan 9 kita ada monek Bu. Kalau nggak ada laporan dari ibu, masa tak kayak tetep baik. Tolong deh. Mulai kemarin sudah saya kasih tahu, saya info, jelalan besok bulan depan lupa. Tolong deh, tolong dibantu saya karena mau ada monek. Itu aja Ibu dari saya. Sebelumnya saya minta maaf ada tanya. Boleh dibagi. Kan
RW pasti keliling. Mana saya taruh di RT 1, saya lihat di RT 1. Mana ditaruh RT 2, saya lihat di RT 2. Syukur-syukur bisa titik, enak saya lihat. Oke, tolong ya Oke, di kegiatan yang baik, mungkin tahun depan nanti saya usahakan dapat lagi. Alhamdulillah, itu aja dari saya. Salam. Langsung Bu, nanti kalau saya sudah dapat jurinya tanggal 20, nanti bisa di grup RW. Jadi satu hari itu kita pilih mulai RW 15 sampai RW 12 sana 15 sampai 14 sayang 14 sampai nanti bisa deh karena saya belum tahu jadwalnya Juli antara 18 sampai 23 satu hari itu juga harus selesai iya satu hari kemarin tiap tahun saya itu satu hari nah itu nanti saya kasih antara 18 sampai 23 antara mungkin nanti saya dapat tanggal 20 jurinya yang bisa akhirnya saya share ke grup RW apa ada penilaian tanggal 20 mungkin ya enggak jadi saya mulai RW 15 dan tolong gitu aku data rukun sama pongi tolong deh tolong saya ekspor saya mau keluar jelas jadi jam 9 mungkin ya saya di langsung RW 15 jam 10 mungkin di RW 7 nanti ya tolong deh saya nggak perlu dihormati ya emas saya perlu kulon kuat apa pongi nah kulon kuat karena pongi di sepantai di tamani pongi bukan deh tolong deh sampai anak bapak-bapak deh aja ibu pendem dhewe bapake gak diomongi tolak-tolak bapake lho kok bapak diomongi gak disampeyan nang ibuke aku gak diomongi bapake tolong nggih saling kerjasama ben aku kok tolak-tolak juri ya Bu nggih mboten mawon pun wonten sing kaya malih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya senang ya Ibu-Ibu, kita penyelenggaraan agar kita tetap semangat. Monggo berdiri Ibu-Ibu. Senam.
Bagaimana ibu-ibu? Tetap semangat? Selamat pagi. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pokja 4. Kepada Pokja 4 kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada yang hormat Bapak Kepala Desa, Bapak Misiono, kepada yang hormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK serta segenap jajarannya, dan kepada Ibu Ketua PKK dari RW 1 sampai RW 14 yang sampaikan kita. Tiada kata yang patut kami lantunkan pada siang hari ini, hanyalah ucapan kita rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada siang hari ini telah diberi kehormatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di pendopo Kelurahan Desa Lawaru ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan atas kehadiran ibu semuanya dari rumah sampai di sini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari kementerian apa yang kita laksanakan dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi catatan amal. Di sini saya tidak menyampaikan apa, hanya menghimbau kepada ibu Ketua PKK dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan wilayah RW ibu, juga ada posyandu, juga ada kegiatan PKK dan lain sebagainya. Kami mohon dukungannya dan partisipasinya untuk semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di wilayah RW ibu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Di sini kita untuk dalam pelaksanaan, contohnya posyandu, bulan besok adalah bulan Agustus, merupakan bulan pemberian vitamin A dan obat cacing. Kami mohon kepada Ibu Ketua PKK RW untuk menyampaikan atau bahwa kepada semua warganya dalam pelaksanaan kegiatan PKK arisan atau kegiatan disampaikan banyak untuk hadir dalam kegiatan posyandu, jadwalnya sesuai yang di wilayah Ibu RW masing-masing. Itu buat saya. Kedua yaitu mengenai laporan tadi, laporan kegiatan memang ya Bu ya. Ini suatu contoh untuk bulan kedua aja kemarin itu sampai pada intinya kan Januari, Maret itu pertama, bulan pertama, kedua, April, Mei, Juni. Bahkan kemarin sampai Juli, kemarin yang pertemuan baru masuk pada kita sudah melaporkan kegiatan ini pada, kalau kita di kecamatan adalah semester 6 bulan. Kalau ibu di wilayah RW adalah 3 bulan. Pada itu saya mohon dengan sangat demi kelancaran kegiatan-kegiatan sesuai apa yang tadi disampaikan. Yang pertama dari Pokja 2 bahasa akan ada model ya Bu ya, ada bulan September. Jadi kami mohon dengan sangat, mungkin nanti laporan sekarang kan ini bulan Agustus. Tadi ibu semuanya ada yang laporan Bu? Tidak, karena belum waktunya. Waktunya adalah bulan besok September. Saya mohon dengan sangat ya Bu ya, mungkin kita pertemuannya kan awal. Jadi saya mengingatkan ini bulan Agustus, ibu mana juga dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan untuk pelaporannya dari semuanya, tidak hanya untuk pejabat semua, dari Pokja 1 sampai Pokja 4 dan data umum yaitu data PKK, supaya pada awal bulan September kita pertemuan semua dari RW 1 sampai RW 14 atau 15 nggak bisa ya, itu semuanya membawa laporan karena nanti akan direkap dalam kegiatan semester yang ketiga itu kalau nggak salah pertengahan bulan begitu mulainya dari kita ke Desa Waru jadwalnya. Maka dari itu saya mohon bantuan ibu-ibu tanpa mengulur tangan dari bawah, kita pengurus dari
desa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dari panjenengan dan dari sedoyo. Karena semua data yang kita adalah yang dari bawah, dari mulai Dasawisma, PKKRT, PKKRW dan lain sebagainya. Ya, seperti tadi disampaikan ada lomba RT sehat, RT mandiri dan RT asli. Alhamdulillah desa Palu juga ada yang mewakili, jadi dari salah satu RW, yang lainnya mungkin mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kalau ada lomba semuanya bisa mewakili atau ikut sehingga desa Palu bisa seleksi. Kalau sudah diseleksi otomatis diajukan untuk mewakili desa Palu. Karena kemarin tidak ada seleksi, hanya tunggal RW 7 saya itu yang empat RW ternyata kemarin yang untuk mewakili desa Palu adalah 7. Oleh karena itu kami mohon 2000 semua kalau pelaporannya itu lengkap, catatan-catatan dari Dasawisma, RT RW itu lengkap aja, semuanya tidak ada kesulitan. Yang kedua mengenai kegiatan-kegiatan. Halo Ibu, tadi dari mulai Pokja 1 sampai Pokja 3 sudah disampaikan. Yang mana untuk Pokja 2 menyampaikan Pokja 4 dari bawah dulu. Pokja 4 dalam kegiatan-kegiatan hubungan dengan kesehatan. Yang mana tadi ada sekolah yaitu sekolah orang tua hebat. Nanti berjenjang Bu. Cuma yang saya disayangkan untuk kelas ibu hamil dan sekolah bagi ibu hamil itu sangat prihatin sekali. Tiap diadakan yang hadir itu tidak bisa sesuai dengan kita harapkan. Karena apa Bu? Padahal itu penting sekali ya Bu. Tidak tiap bulan kita mengikuti. Penting sekali kepada ibu-ibu dalam masa kehamilan apa saja yang perlu dipersiapkan. Itu ada panduan tentunya dari bidang wilayah yaitu dari Puskesmas Medaeng untuk menjadikan dampingan kepada ibu hamil mengenai bagaimana persiapan kita pada waktu nanti pasca melahirkan. Juga ada kelas balita. Kalau kelas balita alhamdulillah bisa dikatakan sukses Bu. Kalau kelas ibu hamil yang mana kemarin itu kita butuh 10 aja yang hadir, cuma 3 atau 2 salah laporan saya kemarin. Nah ini, yang lainnya akhirnya terpaksa Bu, mohon maaf, terpaksa untuk mengetahui dilihat ibu hamil yang ada di desa Palu banyak Bu, sesuai jumlah ibu hamil satu desa itu banyak. Akhirnya Bu, kadernya Bu pura-pura hamil. Karena untuk itu biar ada partisipasi dari masing-masing ibu-ibu yang merasa hamil itu mau meluangkan waktunya hanya cuma 1 jam ya. Itu loh, untuk mengikuti ini saya dapat masukan dari dinas bahasanya kemarin yang hadir. Yang kedua untuk kelas balita ada. Terus kelas sekolah untuk hebat dari Pokja 2, tadi Pokja 4 kan ibu hamil sama ibu kelas balita. Terus untuk Pokja 2 itu adalah SUKLH, sekolah orang tua hebat yang bekerjasama dengan BKKBN. Dari Pokja 3 itu mendukung dalam gizi pangan ya. Pokja 1 insya Allah ini kemarin saya sudah ngomong sama dari kecamatan terus. Insya Allah karena saya pernah melihat itu di wilayah Polong masuk sana dari Jawa itu sudah ada selatan apa Ibu? Sekolah lansia tangguh. Nah, mungkin nanti tahun 2026 ini desa Palu mungkin insya Allah karena saya sudah menyampaikan insya Allah mungkin ada dari kegiatan Pokja 1 yaitu sekolah lansia tangguh. Lebih lucu lagi kalau tua-tua sudah dan sebagainya. Makanya kenapa Bu, data lansia selalu harus diwujudkan ini untuk mendata semua lansia yang ada di desa Palu. Itu adalah kegiatan dari Pokja 1 bekerjasama dengan Pokja 4. Karena Pokja 4 itu Pokja 4 itu semua dari 1, 2, 3 itu semua itu berkaitan dengan Pokja 4. Semuanya kegiatan Pokja 1 juga ada hubungan dengan Pokja 4.
kegiatan Pokja 2, PKP juga ada hubungan dengan Pokja 4 karena yang dibina adalah baik balita maupun ibu balita. Itu juga salah satu kegiatan dari Pokja 4. Untuk apa itu Pokja 3 dalam mengenai pangan dan sandaran, mengenai itu bisa menetapkan naik gizi pada balita yang mana dengan tanaman-tanaman sehingga bisa dimanfaat untuk kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan penimbangan sehingga kita tidak memerlukan dari jauh juga petik dari kebun kita sendiri dalam pelaksanaan kegiatan posyandu untuk memenuhi gizi balita yang ada di Desa Waru. Itu tujuannya ya Bu. Jadi semua itu ada kaitannya. Ini kebetulan saya kemarin tanggal 15 bulan 5 juga mengikuti kegiatan yang langsung panduan dari kabupaten, dilanjut kemarin yang hadir memang yaitu sebenarnya Ketua Pokja Sehat. Yang namanya Ketua Pokja Sehat itu memang ada hubungannya dengan koordinator posyandu karena posyandu koordinator mengadakan kegiatan mengenai kesehatan. Ini sangat luas sekali Bu. Yang mana kita di Sawaru menurut laporan pemerintah itu apalagi baru bulan tahun 2022. Jadi kita harus cepatnya karena tahun 2000 bulan September itu dalam persiapan lomba kabupaten Sidoarjo Kota Sehat yang harus dari bawah juga. Jadi dari desa itu Bapak semua laporannya itu lengkap dan segera direview dilaporkan ke kabupaten yang 2023 dan 2024. Yang mana kalau untuk posyandu dan standarnya juga ada posyandu ada. Ini kan susahnya bukan ketua RJS karena ini tidak hanya itu, ada Jumate, ada BKB, ada sanitasi, ada OGDJ yaitu orang gangguan jiwa, harus ada sekolahnya dan sebagainya. Ini merupakan PR kepada kita sebagai pengurus RJS karena tidak hanya di bidang kegiatan posyandu saja, keseluruhannya yang ada hubungan kesehatan. Ini secepatnya kita harus menyetorkan atau menginput data itu ke kabupaten. Nah ini secepatnya karena pada bulan September itu sudah mulai. Jadi kita terserah untuk pengurus RJS tanpa bantuan dari ibu dan masuk laporan-laporan apa yang ada di wilayah RT, RW itu merupakan sebagai fondasi kita untuk melaksanakan kegiatan. Ya. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Demikian dari saya mohon maaf kepada ibu yang mana saya temukan benar sudah saya jangan, tapi dari hasil saya itu rapat kemarin sampai jam 1 mulai setengah 9 molor dari sumber dari kabupaten itu sampai siang ya Bu. Karena tidak hanya di Sawaru, yang lainnya juga demikian. Bahkan untuk kecamatan malah belum pernah sama sekali meliput laporan itu ke kabupaten. Kalau desa-desa sebagian sudah langsung, malah di kecamatan itu belum pernah. Kemarin disampaikan oleh dari tim sumber kabupaten. Demikian saya mengimbau kepada Ibu. Jadi semua kegiatan-kegiatan Ibu dari mulai dasar wisma RT RW mulai dikerjakan, mereka disetorkan datanya itu laporannya ke desa itu merupakan adalah fondasi kita. Karena kalau kita punya data itu tinggal bagaimana cara itu dan di situ ada semuanya ada laporan di dasar wisma ini. Dan itu rekapannya nanti itu untuk kegiatan kita dan ikuti persiapan Kabupaten Sidoarjo Kota Sehat. Itu kemarin saya sudah kirim, saya sudah dapat itu. Itunya belum, tidak nanti belum minta hiburan. Saya sudah kirim ke Bandung. Sekarang. Iya. Iya, tapi ya untuk ini memang bukan des semuanya.
Jadi laporan semuanya kalau untuk posyandu, pos gizi dan kegiatan ibu dari posyandu, insya Allah itu semua laporannya sudah masuk. Tapi yang lain-lainnya kayak sanitasi, jamban dan sebagainya masih ambil karena semua lain-lain pengurusnya jadi kerjanya lain-lain. Di satu EDS itu ada bidang ini semuanya banyak. Jadi kalau ini mengerjakan lainnya tidak sama halnya bohong. Jadi kan itu satu paket semua itu dikerjakan. Itu buat dari kabupaten. Demikian dan saya sudah begitu banyak menyampaikan kegiatan di wilayah ibu. Dan yang paling penting jangan lupa ibu-ibu dalam pertemuan PKK di wilayah RT yang disampaikan ya untuk waktu kegiatan posyandu sehingga pada sasaran kita itu nanti bisa tercakup semua. Kader kita tidak mengadakan dodol ke rumah-rumah. Kasihan ya Bu ya. Selama ini kalau untuk timbang ya, karena ini juga ada obat cacing dan PIT-A, kami mohon kesadaran dari ibu semuanya dan bantuan dari PKK RT RW untuk menyampaikan agar ibu yang punya balita maupun remaja dan lain sebagainya itu semuanya hadir dalam waktu kegiatan posyandu di wilayah RW ibu masing-masing. Demikian dari saya, kalau saya mohon maaf, kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan diucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Nur Mujiati. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu-ibu dan diketok tularkan ke warganya masing-masing. Selanjutnya sambutan dari Ibu Nurul Fitri dan selaku Sekretaris PKK Desa Waru. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Desa Waru yang di dalam, Ibu Ketua Tim PKK Desa, Ibu Rani Munjono, dan teman-teman semua, ibu-ibu dari RW dan juga pengurus PKK Desa. Alhamdulillah kita masih diberi sehat pada pagi hari ini. Cuma mau absen dulu ya. Untuk RW 01 berapa? Berani ya Mbak, cukup kesendirian. RW 02 3, alhamdulillah. RW 03 4 ya, alhamdulillah. RW 04 4 ya, alhamdulillah. RW 05 2, RW 06 2 ya. RW 07 4, alhamdulillah ya. 4 atau 3 ya Bu ya. Jangan sendirian. Itu yang sendirian RW 1. RW 08 2, RW 09 2, RW 10 3, alhamdulillah. RW 11 3, RW 12 3, RW 13 6 tugas. RW 14 2, alhamdulillah. Untuk absen sudah. Yang selanjutnya ini untuk lomba Bu. Kemarin kan saya bertanya di grup mengenai lomba senam ternyata memang banyak kendalanya, diantaranya mencari peserta sulit Terus yang kedua karena yang gerakannya terlalu sulit banyak dan sulit dihafal dalam jangka waktu yang singkat Jadi masukan kami terima, kemarin Bu Yuli juga sudah menerima masukan. Jadi memang tidak bisa ikut tetap Bu ya, yang belum ada grup itu tidak bisa ikut. Apakah seandainya disediakan screen besar di depan, itu bisa? Kira-kira bisa nggak kalau seperti itu? Kalau seperti itu, apakah mau mendaftar? RW yang belum mendaftar, ini RW berapa saja saya cek. Apakah mau mendaftar Bu kalau diberi screen? Kalau mau kita kasih screen, kalau enggak ya udah.
8. Oke, nanti yang lainnya akan ada sesuatu. Oke, untuk lomba lain seperti lomba apa? Yang tadi lingkungan ya sudah terangkan tadi sampai kakak. Tahun depan Bu, karena ada masukan dari ibu, kita akan mencoba mencari lomba lain boleh yang kira-kira bisa mewakili, yang enak bisa dilakukan oleh semua. Karena tahun ini dari Mobile Legends contohnya semalam itu juga cuma 7 peserta. Jadi kita akan mencoba mencari lomba lain boleh tahun depan. Ya. Oke. Lomba yang nggak berat ya Bu ya. Akan rukuk Bu nanti. Oh jangan Bu, nggak mendidik Bu. Sebenarnya lomba joget, lomba makan rukuk itu kurang. Ya kalau ibu-ibu joget-joget jangan Bu. Nggak mungkin masak. Ya, oke. Poli olahraga aktivitas fisik ya. Jadi itu. Besok yang acara Muharram Fest pawai sudahkah siap kan Ibu? Beberapa RW yang sudah mendaftar ya. Semangat ya. Oke, besok pagi. Mulai dari SDN Waru 1 ya startnya. Oke, siap-siap besok pagi Bu. Semangat Bu. Jadi pakai topi ya Bu ya. Panas soalnya. Pakai sunscreen. Ya, sunscreen. Oke. Oke, yang lomba besok ya sampun ya siap semua. Oke, untuk tahun depan kita usahakan ada perubahan. Pawai startnya di SDN Waru 1 bukan? Mbak Evi, betul tak? Pawai di SDN Waru 1 ya. Untuk finish di Balai Desa. Ya. Untuk pengambilan konsumsi berarti di rutenya sampai ke H5 Jalan Raya muter BPBD sebelahnya atau Waru Sakti masuk lewat RW 5 kemudian belok depan masjid ya masjid terus kembali ke sini tidak sampai kantor pos. Ya mungkin lain kali karena ini kebetulan Muharram Fest bukan yang seperti tahun dulu itu. Tahun dulu kan kita ya memang bawa ya karnaval lomba karnaval. Selanjutnya maksudnya tahun depan bisa gerak jalan atau karnaval. Registrasi jangan lupa jam 7 ya besok jam 7. Jadi kemungkinan kan nanti agak molor-molor terus sampai yang mungkin jam 9 itu sekarang udah panas loh. Oke. Jam 7 harus sudah di lokasi. SD Waru. Ya. Oke, sebelum jam 7 ya registrasi ya. Itu saja lomba besok. Untuk malam yang hadrah siap-siap juga. Ada berapa RW yang ikut hadrah malam? Enggak ikut. RW tidak ada yang ikut. Oh RW 10 ya ikut. Semangat RW 10. RW 8 juga ikut. Ya Bu ya. RW 4 juga ikut. Semangat oke. Ini. Ini saya sekalian ini ya kuis ya. Sekalian saya kasih kuis ya. Tapi ini bukan pertanyaan ya. Jadi ini minta tolong perwakilan 10 ibu yang bisa tambahan sebentar dari Ibu Suti. Mohon maaf Ibu, ini ada
Ya, dari Pokja 2 mengenai keterampilan ya Bu, yang sebelum acara itu ya. Kami mohon untuk kegiatan-kegiatan ini kita dukung ya. Ini kan memberikan kita UP2K, yaitu usaha peningkatan pendapatan keluarga, yaitu membuat keterampilan massa ya seperti itu tadi. Mungkin ini ya yang belum membeli maksudnya ya. Mohon ini wajib ya Bu, supaya nanti kita mendukung untuk UP2K-nya ya. Nggih, monggo pengurus sing dereng tumbas. Ini promosi. Ini masih ada, monggo. Nggih, monggo yang belum dari RW ini wajib dibeli ya Bu. Ini kita mendukung UP2K, nggih. Ya, saya hanya mengingatkan ya Bu. Jadi nanti tiap siapapun yang ketempatan, keterampilan, nggih, monggo dipun dukung dibeli ya. Ini untuk UP2K, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Monggo beli. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, saya lanjutkan. Untuk kali ini 10 orang, 10 ibu yang bisa menyampaikan mungkin dalam waktu 1 sampai 2 menit. Apa sih arti kemerdekaan bagi ibu-ibu berkaitan dengan peringatan ke-80 ya, HUT Republik Indonesia, dan juga hubungannya dengan 10 program pokok PKK. Apa sih makna kemerdekaan buat ibu-ibu ini? Ya, ada 10 ibu yang bisa menyampaikan dalam waktu 1 sampai 2 menit, tidak boleh terlalu lama Bu. Tidak boleh bercurhat 5 menit, tidak boleh. Ya, monggo. Ya. Siapa yang mau monggo bisa? Oh ya. Apa arti kemerdekaan buat ibu-ibu? Bicaranya nggak boleh terlalu lama, cuma 1 sampai 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RW 10. Arti kemerdekaan bagi kita ibu-ibu ya, kita merdeka untuk berkreativitas, kita merdeka untuk menimba ilmu, kita merdeka untuk berkarya, kita merdeka untuk mengembangkan bakat-bakat kita. Terima kasih. Monggo ibu-ibu yang lain, monggo maju bergantian. Ada siap, enggak. Silakan maju Bu. Bu, saya pulang. Semangat ibu-ibu, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bagi ibu-ibu kalau bisa memberi kebebasan untuk kebutuhan bahan pokok Bu. Nah, kalau bisa harga pangan lebih terjangkau dan ketersediaan pangan cukup gitu. Kalau bisa anak-anak generasi yang sekarang yang kita anak-anak kita kalau bisa itu memadai semua fasilitas makanan, sayur, buah, ikan. Kalau lebih murah kan ya, lebih anak-anak lebih sehat gitu. Nah, itu untuk harga sandang harga pangan. Oke, boleh kemauan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memberikan inspirasi mengenai kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemerdekaan kita bebas mengutarakan apa menjadi aspirasi kita. Contohnya di lingkungan saya yaitu semangat gotong royong dalam memperingati 17 Agustus, diantaranya itu menanam dan membersihkan lingkungan. Dengan semangat itu sehingga hubungan antara
ibu-ibu yang satu dengan yang lain semakin erat sehingga akan kita memudahkan mencapai tujuan bangsa yang besar yaitu merdeka. Semangat merdeka! Terima kasih. Maju, pengurus juga boleh yang di sana monggo kalau mau. Lalu monggo Bu, apa? Silakan dari 13. Maju. Yang lain, ayo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RW 13. Dengan adanya Hari Kemerdekaan 17 Agustus, kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut berpartisipasi dengan mengikuti ada program balita, posyandu tentang kesehatan. Kita bisa mengikuti semua itu. Itu adalah partisipasi kita sebagai warga negara menjadikan masyarakat kita menjadi sehat. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo dari RW yang lain yang belum, monggo maju. RW dulu, nanti kalau nggak ada yang RW baru ditambahkan yang RW dulu. Bukan RW 8 nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menyampaikan apa kemerdekaan itu. Saya mewakili dari RW 8. Kemerdekaan itu bukan hanya lepas dari penjajah. Kalau dulu kita lepas dari penjajah, tapi untuk zaman sekarang kita harus tetap semangat, kita harus berkarya dan berdaya untuk ibu-ibu juga semuanya. Jadi monggo, mari ibu-ibu kita harus dengan penuh kasih kita membentuk, kita menyemangati generasi penerus bangsa. Tetap menjaga warisan perjuangan atau nenek moyang, jangan sampai dijajah dengan bangsa lain. Maka dari itu ibu-ibu monggo kita tetap semangat untuk memeriahkan kemerdekaan ini. HUT RI, HUT 80 RI untuk bangsa Indonesia ini. Mungkin itu saja. Merdeka! Terima kasih semangatnya. Monggo untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RW 14. Kami juga berpartisipasi di dalam kemerdekaan ini, yaitu dengan cara dengan keadaan kita yang serba warga kita yang juga sedikit, tapi kita tidak pernah berlelah ya untuk motivasi warga untuk tetap bisa bagaimana kita bisa mengikuti semua program yang ada di desa. Karena itu kita juga menyadari, karena itulah cara kita bermasyarakat menyumbangkan sesuatu dari yang meskipun sekecil-kecil untuk bangsa ini. Ada yang kita kenal generasi kita pada bulan kemerdekaan ini, pada tanggal 1 Agustus adalah Hari ASI sedunia di dunia, yaitu kebaikan ibu-ibu generasi kita sekarang bagaimana pentingnya ASI untuk saat ini, karena hampir terlupakan. Insya Allah untuk kedepannya ASI akan menjadikan program yang terbaik bagi ibu-ibu generasi muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ketika untuk mengasihi, memberi kasih. Kan sekarang udah banyak ya kayak kantor-kantor ada ruang kasih di bandara, di mana. Jadi memberi kasih itu juga tidak ada halangan untuk bekerja juga ya, bisa melakukan. Selanjutnya silakan monggo Mbak Indah RW 9 ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida dari RW 9. Kita memakai kemerdekaan juga dapat berarti dengan kesempatan bagi ibu untuk mengembangkan kreativitas dan bakat. Seperti mengikuti lomba, contohnya lomba yang akan kita ikuti besok yaitu lomba senam. Anugerah yang lucu seperti joget balon atau seperti kita mengikuti kegiatan lomba-lomba yang lainnya di RW di Balai Desa. Sekian. RW lain monggo yang belum silakan. RW 3 ayo Ibu. RW 4 ya. Monggo. RW 4. Menurut saya kemerdekaan sebagai apa sih? Kebebasan kemerdekaan kita sebagai ibu rumah tangga adalah bebas dari tekanan dan khawatir dalam mengurus rumah tangga, anak-anak dan suami, serta kita punya waktu dan uang untuk kita berkembang. Contohnya kan saat ini kita sedang berkembang ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas dari tekanan ya, bebas dari tekanan ya, mengurus anak dan suami, punya waktu untuk berkembang, yaitu namanya kemerdekaan untuk ibu-ibu ya. Selanjutnya silakan Bu. Ayo RW 3, Bu RW. Ayo Bu RW 3, semangat, pasti bisa, pasti bisa. Ayo Bu RW 3. RW 1 siapa Mbak Maya satunya? RW 3 dulu ya. Bismillah, semangat merdeka. Kami mohon izin Bu. Kami perkenalkan kami dari Ibu RW 03, Ibu Rina yang gak pentol. Kami akan memerdekakan kami untuk kemerdekaan untuk ibu-ibu. Kami akan memerdekakan warga kami dan untuk mengurusi warga kami dan suami, kita mengurusi makanan-makanannya supaya selalu ada di meja makan. Merdeka Ibu, sekian dari kami, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jangan khusus tanda tangan dulu. Semangat, tetap semangat ibu-ibu. Memerdekakan warga, berarti warganya belum merdeka. Itu bajunya nanti Bu RW memerdekakan warganya ya. Ada iuran-iuran, gitu ya. Oke, itu harus bayar iuran. Selanjutnya yang terakhir, monggo. Ayo Bu, silakan, bebas. RW 6 juga ada, RW 1 ada. Berapa yang belum? RW 2 belum. Ayo. Ayo, kurang maju, RW 1.
Monggo Bu. Belajar ngomong di depan. Enggak apa-apa, enggak dimarahi. Semangat. TK ini nanti di kita yang mengambil ya. RW 10 lagi. Ayo RW 11 semangat. RW 12 mana RW 12? Kalau nggak RW 11 RW 12. RW 12, RW 2, RW 12 maju, RW 11 oh dia tinggal satu. Ya sudah, monggo. Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bumi dari RW 12. Kalau menurut saya kemerdekaan itu bukan pas tanggal bulan Agustus saja ya Bu ya. Kalau saya sebagai penetangga itu merdeka itu bisa menentukan saya sebagai ibu bisa menentukan keluarga saya. Gitu. Dalam keluarga saya awali dari ruang lingkup keluarga. Kita bisa merdeka, bisa bebas memilih misalkan hal kecil menu masakan itu anak yang bisa bergizi. Nah, terus memilih pendidikan untuk anak itu kemerdekaan buat ibu. Menurut saya seperti itu. Untuk menentukan keluarga saya untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Terima kasih, segitu aja ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dalam menggunakan pendidikan anak masyarakat untuk seluruh keluarga ya, kemerdekaan untuk ibu ya, merdeka untuk berkreasi. Terima kasih. Ada yang mau tanda tangan tadi? Yang mau tanda tangan siapa tadi? Ini berapa satu? 12. Oke, sampun. Oke. Selanjutnya ada yang mau lagi mau dikasih hadiah sama Bu. Oh iya, Kak Aini. Boleh Kak Aini. Monggo Kak Aini. Oh ya ini sekalian tausiah sedikit ya. Nih hadiahnya nanti. Sekalian tausiah Bu, Kak Aini. Iya. Apa arti kemerdekaan bagi ibu-ibu? Iya. Mungkin sedikit kultum nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Pembelajar ya. Baik, apa tadi pertanyaannya? Oh iya ya. Sebelumnya saya tanya, ibu-ibu saat ini kita sudah merdeka belum? Merdeka. Baik, menarik sekali Jun. Belum merdeka ya? Oke. Ibu-ibu juga merasa belum merdeka? Sama Bunda juga merasa belum merdeka. Baik. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Levelnya. Sayangnya tadi saya kok nggak mendengar ibu-ibu semua per RT. Baik. Kalau menurut saya merdeka itu adalah ketika seorang ibu itu melakukan apapun aktivitas kita, dari mulai bangun tidur ya Bunda, dari mulai bangun tidur, nyiapin suami dan lain sebagainya, sampai kemudian ngantar anak, nyapu, apalagi ya, antar jemput sekolah ya Umi, masak, terus kemudian sampai kemudian tidur lagi, semuanya itu enggak kita itu cari muka di hadapan siapapun, cari muka di hadapan suami, enggak cari muka di hadapan Bu Lurah. Mungkin kalau hari ini kita hadir di sini, enggak, atau cari muka di hadapan manusia-manusia yang lain. Tapi semua yang kita lakukan itu, insya Allah kita cari mukanya itu di hadapan Allah. Karena kalau kita itu cari muka di hadapan Allah, Masya Allah, di dunia itu berkah dan di akhirat kita itu akan ketemu sama jannah. Ibu-ibu ketika memaksakan nasi, kalau cari mukanya di hadapan suami, ya dapatnya cuma pujian aja. Nanti siang sudah hilang. Tapi kalau Allah, pujian suami dapat, pahala dari Allah juga dapat. Untuk itu, bagi saya pribadi, Ibu, merdeka itu adalah ketika kita melakukan apapun, meskipun itu hari ini ya, bermanfaat untuk masyarakat, semua itu kita cari mukanya itu di hadapan Allah. Karena kalau kita cari mukanya di hadapan manusia, yang kita temui adalah kekecewaan. Seperti itu, makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya arisan RW 13 Ibu Supardi hadir. RW 4 Bu Mujiastuti hadir nggih. Kemudian Pak Dian, yes akhirnya lu dapat juga ya. Pak Yes dapat. Setelah umur bertanya-tanya sama gue. Maaf ya, ini soal Pak Dian kalau kirim pesan ke saya tuh lu sama gue. Ini saya balas kan. Pak Dian lu dapat ya. Karena diambil. Kemudian Ibu Evi dari pengurus dan yang terakhir Bu Siswati dari pengurus. Monggo, bisa mengambil. Pak Dian berapa persen? Monggo yang berkepentingan untuk arisan silakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan segala perhatiannya pada pelaksanaan pertemuan hari ini. Akhirnya saya selaku pemandu acara, apabila dalam membawakan acara ini terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa untuk sowan di setanya SR12 dan ini masih ada kudapan dimsum di RW 13 dan mohon belanja juga di